Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan masih dapat mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya saya pertama kali baru masuk pada pelajaran SKI ini karena saya diberikan amanat untuk mengajar SKI sejarah kebudayaan Islam dan dibimbing oleh Pak Samsul Alam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, maka perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya dari Universitas Islam Indonesia, program studi pendidikan agama Islam. Saya di sini sebagai mahasiswa PPL yang akan mengikuti PPL di Mandika Sleman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pembelajaran SKI ini. Ya, kemarin Pak Samsul sudah memberikan pembelajaran mengenai perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Kemarin beliau menyampaikan materi dan berupa video. Videonya ya bagus, sangat bagus dan sangat menginspirasi. Baiklah, masuk pada materi. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ketika ia masih 3 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Karena saat itu ayahnya pergi berniaga ke Yastrib dan Allah berkehendak lain dan ayahnya meninggal tepat Rasulullah masih di dalam kandungan. Selanjutnya ketika Rasulullah sudah lahir dan beranjak dewasa tepatnya pada umur 6 tahun, ibunya pun menyusul ayahnya. Ya, ibunya meninggal dunia di Abwah ketika Rasulullah masih berumur 6 tahun. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan kakeknya pun meninggal dunia juga ketika ia berusia 8 tahun. Pemberian nama Muhammad jadi pemberian nama Muhammad ini adalah pemberian dari kakeknya Abdul Muthalib. Maksud pemberian nama tersebut adalah agar menjadi orang terpuji di langit dan di bumi. Menurut kakeknya memberikan nama tersebut. Dan selanjutnya ketika kakeknya telah meninggal, dia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian bersama Abu Thalib ketika berusia 9 tahun, dia diajak bermusafir ke Syam untuk urusan perniagaan. Ya, pada saat perjalanan tersebut dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Bufairah. Pendeta tersebut sudah melihat ada tanda pada diri Muhammad SAW bahwa terlihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW.
Saat itu juga dia melakukan kerjasama dagang di negeri Syam tersebut. Ketika Muhammad SAW berusia 25 tahun dan bermusafir kembali untuk kedua kalinya ke negeri Syam, ia bekerja sama dagang dengan seorang janda yang kaya raya. Janda tersebut bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah tersebut janda yang kaya raya dan sangat baik. Siti Khadijah tertarik pada diri Rasulullah karena kejujurannya, akhlaknya, dan ingin jadikannya sebagai suaminya. Akhirnya Baginda Muhammad SAW bersama Abu Thalib dan bersama saudara yang lainnya berjumpa Amr bin Asad, bapak saudara Khadijah, untuk meminang Siti Khadijah. Yang pada saat itu umur Siti Khadijah sudah beranjak 40 tahun. Lalu pada saat tersebut Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah dengan mahar 20 unta. Dalam kehidupan berumah tangga tersebut, mereka hidup dengan bahagia dan saling mencintai. Dan harta kekayaan Sitinya digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membantu orang-orang miskin dan menolong budak-budak yang tertindas serta memerdekakannya. Ketika umur Rasulullah SAW beranjak usia 35-an tahun, pada saat itu sudah terlihat kualitas diri Rasulullah sebagai seorang pemimpin dan sudah terlihat kenabiannya. Ya, pada saat itu juga Rasulullah SAW mendapatkan gelar Ulul Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya untuk melindungi rumah Allah, nyawa, dan jiwa manusia yang lain. Dan pada saat usia 40 tahun, Rasulullah SAW dianugerahkan kepadanya kecenderungan berkalwat atau menyendiri, atau Rasulullah pada umur 40 tahun menerima wahyu. Beliau menerima wahyu di Gua Hira. Pada saat itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah berupa turunnya Al-Quran dan surah ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, pada usia 53 tahun, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah untuk melanjutkan ajaran agama Islam dan berjihad di jalan Allah. Dan usia Rasulullah sudah memasuki 63 tahun. Rasulullah SAW wafat di Madinah Al-Munawwarah. Adapun sebuah perjalanan Rasulullah dalam berdakwah, yaitu dilakukan dua cara, yaitu pertama Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
Ya, Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, menganut agama tauhid dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat sekitar kota Mekah. Beliau mulai dakwah kepada keluarganya terlebih dahulu, kemudian karib kerabatnya, saudara-saudaranya, saudara dekatnya. Lalu baru beliau SAW berdakwah secara terang-terangan pada masyarakat luas. Ya, kemudian Rasulullah memberanikan diri dan mendapatkan wahyu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabatnya Arqam bin Abi Al-Arqam. Jika itu penduduk Mekah itu sudah tahu bahwa sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan setelah beliau mendapat wahyu dan memerintahkan agar berdakwah, dan Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang mana dalam kandungannya berisi perintah untuk melaksanakan ajaran Islam, ajaran tauhid untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sekian dari paparan materi pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyambung dari permasalahan dakwah ini. Kelanjutannya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Saya ada sebuah kata-kata kasih. Janganlah pernah putus asa dan putus harapan dan kehilangan kepercayaan pada kekuatan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi segala sesuatu pada kita yang ingin kita inginkan. Selama itu baik untukmu. Jadi tetaplah semangat dan jangan putus asa dan jangan putus harapan. Sekian presentasi atau pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Untuk apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat komentar atau tanya aja kalau mau ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.